Selamat datang di channel saya, Kisah Mualaf Official. Kisah nyata mualaf di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang sangat inspiratif, yaitu tentang perjalanan seseorang yang menemukan cahaya iman melalui perjalanan spiritualnya menjadi seorang mualaf. Tonton dan simak kisah indah ini sampai selesai, agar kita dapat memahami kisah perjalanan spiritual ini dengan maksimal. Dan semoga kita dapat menerima pelajaran berharga dari perjalanan seseorang yang menemukan keindahan dan kebenaran Islam. Amin. Jalan pulang sang pendeta yang mencari kebenaran. Ini adalah kisah tentang pencarian, tentang keraguan yang mendalam, dan tentang sebuah kepulangan. Kisah seorang pria yang lahir dan dibesarkan dalam keyakinan yang teguh, namun hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia adalah Craig Owensby. Craig datang dari keluarga Presbyterian yang sangat taat. Keyakinan itu mengantarnya jauh, membawanya menempuh studi teologi di Princeton, hingga ia berdiri sebagai seorang pendeta muda dari Amerika yang mempesona. Tahun 1992. Craig berada di Chiang Mai, Thailand, untuk sebuah misi. Di hadapan ribuan orang yang memadati gereja besar, ia berkhotbah. Retorikanya kuat, penampilannya memukau. Orang-orang berteriak, menangis histeris ketika mendengarnya berdoa, melambai-lambaikan tangan penuh harap. Namun, di balik semua keriuhan itu, di balik pujian dan tepuk tangan, hati Craig mulai berbisik, diselimuti perasaan aneh. Ia mengenang momen itu dengan getir, "Ya Tuhan, orang-orang ini mendengarkan sesuatu yang saya sendiri sudah semakin tidak percaya." Puncaknya terjadi di sebuah desa kecil. Saat rombongan misi berhenti, seorang rekan meminta doa untuk seorang gadis penjaga warung kelontong. Gadis itu mau memeluk Kristen, asalkan ayahnya yang keras ikut. Setelah mereka berdoa, Craig memasuki warung. Ayah gadis itu, tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba berlutut di hadapan Craig dan bilang, "Siap masuk Kristen." Melihat itu, sebuah pikiran menusuk jiwa Craig, sedalam-dalamnya. "Jika saya sesat," pikirnya, "maka akan semakin banyak orang yang saya sesatkan." Hati nuraninya berteriak, ia harus berhenti. Maka, Craig pun berhenti menjadi pendeta. Setelah meninggalkan gereja, Craig memulai karir bisnisnya di Jakarta. Namun, meski bisnisnya maju, jiwanya tetap haus. Di masa-masa ini, ia diam-diam mulai mempelajari Islam dan Al-Quran. Pencariannya membawa langkahnya ke tempat yang tak terduga, kampung miskin dan kumuh, Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia tergerak. Ia memutuskan untuk memelihara dan menyekolahkan beberapa anak asuh dari kampung tersebut. Keputusan besar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, justru dipicu oleh anak-anak asuh ini. Suatu subuh, rumah kontrakan Craig hening. Tiba-tiba, ia terbangun oleh suara-suara di lantai atas. Ketika diperiksa, Craig menemukan kelima anak asuhnya sedang berdiri, ruku', dan sujud. Mereka sedang salat berjamaah. Pemandangan itu menamparkan batin Craig. Ia berpikir, anak-anak yang ia anggap bandel dan gila itu masih tetap salat. Lalu, kemana dirinya sendiri akan melangkah? Momen itulah titik baliknya. Kesadaran itu menghujam jiwanya, memecahkan keraguan terakhir. Craig Abdurrahim Owensby, mantan pendeta Amerika, putra seorang pendeta, akhirnya mengucapkan syahadat. Ia kembali kepada fitrahnya. Kini, Craig adalah seorang Muslim. Ia percaya bahwa Islam adalah reformasi yang paling benar. Ia percaya bahwa perjuangan menyebarkan kebenaran harus terus dilakukan dengan cara yang efektif, dengan ketulusan yang sama seperti yang ia lihat dari anak-anak asuhnya di subuh hari. Ia kini menempuh misi yang baru, misi sejati, yang ia niatkan sebagai ibadah. Kisah Craig adalah pengingat yang menyentuh, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan jika ia harus mengetuk pintu hati seorang pendeta di tengah keheningan subuh. Diambil dari kisah nyata, The Real Fact of Mualaf History. Jika kisah ini menyentuh hatimu,
Bantu sebarkan cahaya ini dengan cara sederhana. Like, subscribe, dan share. Agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh hidayahnya. Tulis di kolom komentar, apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.